Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, sobat Sindo News. Kembali kami hadir dalam program Bincang Seru. Hmm, Bincang Seru eh, di khususnya di masa COVID ini, tentunya kita narasumber yang luar biasa. eh, dengan tema-tema yang aktual. Dan pada kesempatan hari ini kami kembali akan menghadirkan yang sangat luar biasa, orang yang masih muda dan brilian di dalam mengelola satu daerah, apalagi saat ini daerah yang dipimpin bernama Sembati memiliki memiliki penyebaran COVID yang begitu fantastis, di saat semua daerah berlayar sudah mulai melandai, namun daerah-daerah ini baru mulai penyebaran di daerah ini baru mulai meningkat. Namun eh, sebagai beliau adalah wakil bupati Lumba, Pak Misteri Legal. Lain menjabat sebagai wakil bupati, beliau juga seorang mantan anggota DPR, dan menjadi ketua Pamir Indonesia Berubah. Tugas yang kali ini beliau dia harus mengemban tugas sebagai seorang bupati, karena sang bupati saat ini dalam proses sendiri akibat virus yang kini semakin menyebar. Namun dengan kepiawaian pemerintah seluruh pihak yang ada di sana bisa menekan laju penyebarannya. Seperti apa strategi Wakil Bupati Tommy Satria menekan penyebaran COVID di Bulukumba? Sebentar lagi beliau akan memaparkan, berbincang seru dengan kita semua, khususnya sobat Sindo News Makassar, bagaimana strategi menekan angka penyebaran COVID di bumi Pandalupi yang begitu orang sematkan di daerah. Kita menunggu sambungan dari beliau. Kita masih menunggu dengan sambungan dengan Bapak Satria. Ya, selamat sore Pak Wakil Bupati. Suaranya tidak terdengar, mohon maaf.
Oh, mulai Halo, keringat. Gimana suaranya, Pak Wakil? masih kecil Halo. sekali, masih kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mohon maaf, ya, Pak. suaranya masih Sudah kecil. kedengaran ya, Pak? Ya, Oh, gini, Pak. kayaknya lebih bagus tidak pakai headset. Oh iya, betul betul, Pak. Udah, udah. Eh, Oke, gimana kabar ini, Pak Wakil Bupati? Alhamdulillah, berkat doanya semua dalam keadaan sehat, dan terus bekerja untuk terutama pada tema yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Mm-mm. Sehat, sehat, sehat. Oh gitu. Ya, semoga kita selalu dalam lindungannya, Pak Wakil. Amin, amin, amin. Iya. Iya. Tapi ini di sepekan terakhir ini, Pak Wakil Bupati, ada kabar yang mengejutkan dari Bumi Pandrita Lopi ini. Gimana ceritanya itu, Pak? Yang tentang COVID ya. Gimana ceritanya penyebaran yang angka positif gitu yang begitu cepat, sehingga membuat kita masyarakat Sulsel tersentak gitu. Ada apa di Bulukumba gitu? Gimana ceritanya, Pak? Ya, betul bahwa kalau melihat data hingga per 8 Agustus 2020, Ya, masyarakat Bulukumba yang terpapar virus atau COVID-19 itu berjumlah 183 orang. Memang dalam rentang 10 hari terakhir ini memang jumlah yang terpapar itu sedikit meningkat dibanding dengan beberapa waktu yang lalu. Ini juga menurut saya dampak dari era new normal life yang betul. diterapkan oleh pemerintah, yang akhirnya memang tidak bisa terhindarkan pola-pola interaksi masyarakat kita. Di awal-awal ketika virus COVID-19 ini kita coba tangani, pendekatan-pendekatan yang seragam dari kabupaten dengan membentuk posko-posko, menutup kafe-kafe, menutup warung-warung kopi, rumah makan, menutup masjid. Ketika new normal life kita coba terapkan, maka kemudian pada akhirnya memang interaksi satu masyarakat dengan masyarakat lain itu tidak bisa kita hindarkan. Yang kedua, harus kami buka secara transparan bahwa komitmen dari gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Bupati Bulukumba untuk melakukan tracing pada orang-orang yang punya interaksi dekat dengan pasien-pasien yang dinyatakan positif. Jadi dimulai dari ketika ada salah satu pasien yang terkategori PDP yang pulang dari Makassar, kemudian ditangani oleh tenaga-tenaga kesehatan kita di Kabupaten Bulukumba dengan tidak memberikan informasi yang terbuka tentang gejala-gejala yang dihadapinya. Itulah kemudian nakes kita di PKM melakukan pemeriksaan secara normal pada pasien yang sebenarnya di PDP-kan di Kota Makassar pada saat itu. Nah, karena kemudian orang ini dinyatakan positif, pada akhirnya kemudian Dinas Kesehatan melakukan tracing pada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan pasien yang terpapar. Itulah kemudian tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan melakukan swab agak-agak banyak persentasenya, pada akhirnya menimbulkan angka-angka yang dianggap cukup meningkat 10 hari terakhir ini. Apa yang maaf. Iya, Pak. Lanjut, ya. Pak. Jadi 10 hari terakhir ini memang cukup meningkat.
karena memang slot tracing kita dengan melakukan swab itu kita betul-betul lakukan secara secara akuntabel ya, dengan secara konsisten melakukan swab pada orang-orang yang dianggap punya interaksi dekat dengan pasien yang terjangkit corona. Untuk itulah kemudian pemerintah daerah saat ini melalui Pak Bupati memerintahkan kepada kita semua agar kemudian penerapan pembatasan bersyarat itu diimplementasikan. Apa pembatasan bersyarat? Bahwa warung-warung kopi, usaha-usaha ekonomi kita tetap aktifkan, warung-warung makan, masjid, tapi kemudian meminta secara konsisten agar pelaku-pelaku usaha menerapkan standar protokol. Saat ini Pak Bupati sudah memerintahkan seluruh gugus tugas dan OPD dalam bentuk surat tugas agar melakukan pemantauan secara kontinu di tempat-tempat keramaian. Misalnya, jika ada pasar yang tidak menerapkan standar protokol, ada penjual, ada pembeli yang tidak pergunakan masker, tidak jaga jarak, akan diberikan peringatan kepada pasar yang bersangkutan, dan ketika misalnya itu tidak diindahkan, maka bisa jadi pasar-pasar tersebut akan dilakukan penutupan sampai kemudian kita memastikan pasar atau pelaku usaha tersebut menerapkan standar protokolnya. Demikian pula saat ini kita lagi memastikan seluruh organisasi perangkat daerah, kantor-kantor pemerintah yang ada di Kabupaten Bulukumba, agar kemudian standar protokol ini tetap diberlakukan, terutama pada kantor-kantor layanan masyarakat, seperti catatan sipil, perizinan, badan pendapatan daerah, itu kantornya harus dipastikan mereka memfasilitasi dan melayani masyarakat dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Seperti itu, Pak. Jadi kondisi di sana tidak seseram di berita gitu ya, Pak ya. Iya. Pembatasan hanya berskala gitu. Ya, kita memaknai bahwa kita sudah mengkalkulasi ketika kemudian pilihan untuk melakukan penutupan pelaku-pelaku usaha, penutupan pasar, penutupan masjid, warung kopi dan semacamnya, sebenarnya tidak menjadi solusi yang paten, karena sebenarnya kita juga tidak bisa menjaga interaksi masyarakat itu. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kemudian membangun kebudayaan baru, perilaku baru di era new normal ini, agar kemudian masyarakat memahami bahwa selama vaksin COVID-19 belum ditemukan, maka saling baku jaga adalah menjadi pilihan yang paling memungkinkan dilakukan. Makanya saat ini kebijakan pemerintah daerah agar seluruh masyarakat kita wajib pakai masker, ruang-ruang publik ini kita sekarang sementara diusahakan untuk mempersiapkan hand sanitizer dan alat cuci tangan. Ada desa yang kita dorong untuk melakukan inovasi, setiap rumah ada cuci tangan yang sudah di-covering sama media nasional. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat Bulukumba agar kemudian penanganan COVID ini bisa kita tangani secara bersama, yang meski saya yakini dengan pola interaksi yang ada sekarang mungkin tidak akan sampai pada zero kasus, tetapi setidaknya kita mampu menurunkan kurva dari jumlah orang yang positif itu. Semoga saja Pak. Ya. Pak Bupati ya. Tapi terus ini kan dengan adanya peningkatan pastinya sektor pariwisata gimana gitu Pak Bupati? Ya, sejujurnya pariwisata kita mengalami kelesuan juga.
Karena setelah dilakukan penutupan, kemudian dibuka, memang menimbulkan gelombang masyarakat yang datang ke tempat-tempat pariwisata kita, tetapi itu dari hasil evaluasinya Kepala Dinas Pariwisata bahwa masih penting betul-betul mengajarkan dan mengedukasi masyarakat kita agar mau berkunjung ke tempat pariwisata kita dengan setidaknya pakai masker. Nah, dalam waktu dekat ini sudah kita minta di minggu lalu Kepala Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan satuan polisi Pamong Praja kita, agar melakukan patroli secara konsisten, agar pengunjung-pengunjung kita menerapkan standar itu. Masih ada kebocoran di mana-mana, masih ada kekurangan-kekurangan di mana masyarakat kita tidak pakai masker, belum jaga jarak secara konsisten. Ya, ini menurut saya proses edukasinya akan terus kita laksanakan sebagai bentuk membangun perilaku baru itu, Pak. Artinya sektor ini tetap buka ya Pak ya? Sampai hari ini tetap buka tapi dengan protokol ya, kesehatan. Betul. Sampai hari ini setelah dibuka oleh Pak Bupati, evaluasinya dari Dinas Pariwisata masih ditemukan pengunjung yang datang ke tempat pariwisata kita tidak memperhatikan standar dan protokol kesehatan. Itulah kemarin kami rapat rutin hari Senin yang lalu, Pak Kadis Pariwisata meminta agar ada peran Satpol PP, ada peran pihak kepolisian dan TNI sebagai bagian dari gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Bulukumba untuk melakukan patroli dan melakukan pendekatan persuasif. Kami akan mengevaluasi secara berkala. Jika kemudian ternyata kebocoran pengunjung pariwisata tetap berkunjung ke wisata-wisata di Kabupaten Bulukumba dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka bisa jadi Dinas Pariwisata juga akan melakukan penutupan kembali sampai kemudian ada kesepemahaman seluruh pemangku kepentingan agar ketika pariwisata dibuka itu tidak menjadi masalah baru dengan hadirnya kasus-kasus baru di tempat-tempat wisata kita. Terus strategi langkah lain yang dilakukan pemerintah gitu Pak. Ini kan dari angka 184 177 ya Pak ya. 183. Angka positif gitu ya, 177 ya. 183. 183. Itu kan yang sembuh itu 100 lebih juga yang sembuh. Itu strateginya seperti apa gitu Pak? Jadi kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi. Jadi proses ketika hasil swab kita mengidentifikasi bahwa orang tersebut sudah terpapar dan dinyatakan positif COVID-19, itu kemudian kesepemahaman antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, proses isolasinya itu dilaksanakan di Makassar secara terpusat. Tetapi jika ada masyarakat yang positif tapi tidak menunjukkan gejala OTG dan bersedia untuk melakukan isolasi mandiri dan dalam pengawasan Dinas Kesehatan, maka masyarakat tersebut bisa tetap standby di Kabupaten Bulukumba. Jadi beberapa kasus ada beberapa masyarakat Bulukumba, warga Bulukumba yang sudah dinyatakan terpapar COVID-19 dan sudah positif, itu kemudian membuat pernyataan bahwa mereka siap melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan di dalam pengawasan Dinas Kesehatan. Itu dilakukan di Kabupaten Bulukumba dan sudah beberapa orang yang dinyatakan positif itu kemudian melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan negatif. Pada konsekuensi itulah kemudian Dinas Kesehatan terus melakukan tracing agar kemudian kita ingin memastikan bahwa orang-orang yang positif ini betul-betul tidak membuat orang lain terpapar lebih luas, agar kemudian mengisolasi wilayah itu menjadi penting dan kita sudah koordinasikan dengan camat masing-masing agar pada kasus-kasus yang dinyatakan ada orang yang positif agar diberikan semacam warning kepada masyarakat yang ada di sekitar tersebut untuk mengurangi interaksi pada wilayah-wilayah yang dianggap terpapar.
Eh, Artinya peran warga sangat diharapkan di sini, Pak Wakil ya. Iya tentu. Peran warga yang jujur, biar peran warga dalam jujur kalau dirinya terinfeksi gitu, harus jujur biar dia tidak menulari orang lain gitu ya. Iya Bung. Jadi kalau mencoba melakukan pencermatan dan pembelajaran dari ketika COVID-19 ini dimulai terjadi di Indonesia, banyak melihat bahwa COVID-19 ini adalah aib sampai disembunyikan. Tidak ada orang yang mau menyebutkan identitasnya. Betul. Ada pejabat yang tidak mau menyebutkan identitasnya karena mungkin banyak konsekuensi sosial yang dihadapi ketika itu diketahui bahwa mereka terpapar. Tetapi dalam perjalanan proses penanganan COVID ini kemudian terjadi perubahan perilaku masyarakat kita yang terpapar. Banyak di antara warga yang ada di Kabupaten Bulukumba yang positif itu kemudian menyatakan secara sukarela bahwa mereka terjangkit corona. Itu membuat kemudian persepsi masyarakat kita juga semakin baik, edukasi masyarakat semakin baik bahwa COVID-19 itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan, malah dengan membuka informasi itu kepada masyarakat, membuat masyarakat lebih berhati-hati. COVID-19 ini, penanganan COVID-19 ini bukan hanya tanggung jawabnya gugus tugas yang dikomandoi oleh Pak Bupati. Karena sekuat apapun penanganan yang kita lakukan, kalau tidak ada perubahan perilaku dari masyarakat kita, maka kita hanya akan menuai angka-angka yang dinyatakan positif. Kita tidak ingin juga menghabiskan sumber daya, dana keuangan daerah, hanya kemudian melakukan tracing setiap saat, dan kemudian mempublis berapa yang positif dan berapa yang negatif. Bayangkan, selama rentang 3 bulan terakhir ini, Bulukumba itu sudah mengalokasikan anggaran dan membelanjakan uangnya 11 miliar, yang orientasinya banyak bicara tentang positif dan negatif. Di era new normal ini sekarang menurut saya, seharusnya bukan lagi mainstreaming yang kita bicarakan berapa positif dan berapa negatif, tetapi bagaimana kemudian proses edukasi yang ditandai dengan apakah masyarakat kita sudah punya tingkat kepatuhan yang baik dalam penerapan standar protokol kesehatan itu. Karena sekarang kita diminta untuk new normal life. New normal life-nya adalah ikuti protokol kesehatan. Karena bukan lagi pada tahapan ukuran orang yang positif dan negatif itu hanya menjadi indikator kepada kita semua apakah kinerja seluruh pemangku kepentingan, kinerja pemerintah, kinerja masyarakat itu sudah memenuhi standar protokol yang ditandai mungkin dengan mulai landainya orang-orang yang positif itu. Kalau dulu di awal-awal COVID ini ketakutan yang kita bangun adalah banyak yang positif. Sekarang menurut saya proporsi perhatian pemerintah daerah sudah bicara tentang bagaimana kemudian mendorong masyarakat kita. Ada beberapa daerah termasuk Bulukumba itu melahirkan peraturan bupati dalam penanganan new normal life, dalam artian bahwa akan memberikan reward dan punishment kepada pribadi maupun pelaku-pelaku usaha yang tidak menerapkan standar protokol itu. Karena bagaimanapun kita tidak ingin menghabiskan uang hanya sebatas melakukan swab dan kemudian mempublis berapa yang positif dan kemudian melakukan isolasi, men-tracing lagi, swab lagi, umumkan ke publik lagi dan men-swab lagi. Yang kita butuhkan proporsi perhatian kita sekarang. Proporsi perhatian kita sekarang adalah bagaimana mengajak seluruh masyarakat kita, mengajak pelaku usaha kita agar protokol kesehatan itu diterapkan masing-masing. Tapi sejauh ini belum ada kan yang disanksi gitu Pak ya? Ya. Belum ada kan yang disanksi karena melanggar itu? Ya. Peraturan bupati yang baru saja ditandatangani, Bu. Jadi memang masih proses sosialisasi. Kami sekarang sudah meminta seluruh kepala-kepala OPD dan melaporkan kinerja melakukan pemantauan ke pasar. Kita mendorong camat untuk melakukan peninjauan di pasar-pasar pasar desa, pasar kecamatan, melakukan proses edukasi,
bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer, tetapi mengingatkan mereka bahwa ada peraturan bupati tentang bagaimana penanganan COVID di era new normal ini, dengan harapan setelah ada sosialisasi itu kemudian mereka mengikuti itu. Kita berharap tidak ada sanksi-sanksi yang harus dilakukan kepada pelaku usaha, tetapi Pak Bupati sudah meminta kepada kita semua agar resource kita ini tidak sia-sia, agar pekerjaan kita ini tidak sia-sia. Maka ke depan dibutuhkan ketegasan, dibutuhkan perhatian yang sama. Nah, itulah kami meminta masyarakat Bulukumba untuk sementara ini kita melakukan dalam konteks persuasif, memberikan informasi bahwa kita sekarang mengambil kebijakan pembatasan bersyarat, tetapi kalau Anda, Bapak-bapak dan Ibu sekalian dari masyarakat Bulukumba tidak tertib, maka bisa jadi suatu waktu akan ada sanksi-sanksi yang mengikuti dari tindakan yang tidak mengikuti standar protokol itu. Betul, betul. Nah, kemarin saya sempat baca Pak, pemerintah Kabupaten Bulukumba itu menggelar rapid test gratis bagi siswa dan mahasiswa yang mau keluar daerah gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari netizen ini Pak. Ya. Katanya sudah dua hari kumpul berkasnya, tapi belum di rapid test gitu Pak. Ini gimana? Jadi gini, kita tidak menyangka atensi masyarakat kita yang ingin mendapatkan fasilitas rapid test karena akan ada urusan ke luar kota, dari kota Bulukumba itu sangat tinggi. Kemarin sempat saya meninjau pada saat pelaksanaan kegiatan ini dan memang membludak. Target kita memang satu hari itu 100 orang yang dirapid karena memang kita berharap juga itu tidak petugas kesehatan kita tidak overload. Tetapi memang masih banyak kekurangan dari proses itu. Target kita 100 slot satu hari, tetapi yang datang 200 orang, sehingga pada akhirnya memang seperti itu kejadiannya. Saya memantau dari jauh dari ruangan saya, memang membludak. Jadi seperti apa nanti solusinya tuh Pak? Solusinya gini, jadi seperti apa kira-kira solusinya? Ya, rapid test itu yang kita lakukan secara kolektif kemarin itu kick off. Jadi ke depan Pak Bupati sudah meminta bahwa kita desentralisasikan ke PKM kita, ke puskesmas kita, sehingga tidak perlu membuat orang berkumpul dalam satu tempat. Karena jangan sampai niatan kita untuk menghindari orang berkumpul, tetapi karena banyaknya bertambah lagi masyarakat yang hadir, pada akhirnya jaga jarak juga tidak bisa diterapkan. Nah, kami merencanakan nanti dilakukan secara terdesentralisasi ke masing-masing puskesmas. Saya sebenarnya mendorong gini, ya, memang masa tenggat waktu rapid test itu berfungsi selama 14 hari. Kalau misalnya memang saya bagi masyarakat kita yang ingin memanfaatkan fasilitas itu, agar kemudian misalnya jangan besok mau berangkat baru hari ini misalnya mau ngurus rapid test. Jangan sampai dengan membludak orang antri, pada akhirnya mungkin karena waktu sudah tidak cukup, slot habis, pada akhirnya tidak terlayani dengan baik. Ini proses trial and error Pak, jadi Bung Andi, ini trial and error bagi kita. Menurut saya mungkin ada saja cacat dari kelemahan dari pelayanan itu, tapi niatan kita adalah bagaimana memfasilitasi masyarakat kita, warga Bulukumba, mulai dari itu bukan hanya dari sektor pendidikan dan kesehatan, Bung, tetapi kita melayani masyarakat secara umum, baik melakukan aktivitas dari bukan sektor kesehatan maupun pendidikan itu tetap dilayani. Seperti itu. Tapi tetap saja yang sudah mendaftar bakal dirapid gitu Pak ya? Insya Allah. Jadi kemarin saya dapat laporan dari Dinas Kesehatan. Dari target 100 rapid test ternyata yang mengumpulkan berkas 200.
maka kemudian dilanjutkan hari Iya, ini. betul, Pak. Tentu yang diprioritaskan adalah orang yang sudah mengumpulkan kemarin. Ada kebocoran-kebocoran, ada laporan-laporan yang saya terima, iya. Dan itu akan menjadi bahan perbaikan bagi masyarakat pemerintah Bulukumba agar sistemnya bisa diperbaiki tentang sistem antriannya dan sebagainya. Karena ada kecurigaan-kecurigaan, ada yang potong kompas, Bung Andi. Jadi ada yang potong kompas karena mungkin krusial sekali, urgent sekali, membuat pada akhirnya mungkin kita tidak sabar dan pada akhirnya mungkin ada yang merasa terdiskriminasi. Itu masukan yang baik bagi kami pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanismenya. Oh, gitu. Terus kalau soal pembatasan di rumah ibadah Pak, gimana Pak? Nggak ada lagi kan? Ya, pembatasan di rumah ibadah Pak. Ya, kegiatan-kegiatan di rumah ibadah tetap dilaksanakan dengan semangat dan protokol yang jelas. Mereka tetap harus jaga jarak. Masjid-masjid tetap harus dipersyaratkan untuk mempergunakan alat cuci tangan sebelum masuk ke masjid, dan selama melakukan kegiatan ibadah itu harus pakai masker. Dan itu juga sudah ada tim yang melakukan pemantauan. Akan diberikan teguran-teguran secara tertulis oleh tim gugus tugas kalau ada tempat-tempat ibadah yang tidak menerapkan standar protokol itu. Oh, gitu Pak. Kemarin ini kan ada kabar soal sejumlah pejabat yang katanya terpapar gitu Pak. Misalnya Kapolres, Pak Bupati juga ya Pak ya. Saya belum tahu Bupati tidak ya. Cuman tidak. Artinya kondisi beliau, kondisi mereka ini sekarang seperti apa gitu Pak? Iya, kita monitor Pak Kapolres masih melakukan isolasi di Makassar dalam pemantauan di rumah sakit, tetapi menurut informasi yang disampaikan oleh gugus tugas bahwa beliau dalam kondisi yang sangat baik. Malah beliau terkategori OTG sebenarnya, tetapi karena divonis terpapar dan positif, maka standar isolasi mandiri itu harus dilakukan. Kemudian Pak Kapolres atas perintah dari Pak Kapolda itu diisolasi di Makassar. Ada juga sekretaris Bapeda yang terjangkit dan dinyatakan positif, itu melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Saat ini sudah melakukan swab kedua dan dinyatakan negatif. Ada pejabat di Dinas Kesehatan karena mungkin punya penyakit bawaan, kemudian dinyatakan meninggal dan dikuburkan sesuai dengan standar-standar COVID-19. Tetapi secara prinsip, memang Bung, COVID ini tidak mengenal siapa, tidak mengenal tinggal di mana. Ya, semua orang punya potensi untuk terpapar. Apalagi memang yang klaster ASN kita tuh kena karena melakukan penanganan pada pasien yang tidak terbuka menyampaikan gejalanya, sehingga tidak mempergunakan APD. Itulah kemudian terpapar dan dinyatakan positif. Nakes inilah yang kemudian berinteraksi dengan sesama nakes yang lain yang pada akhirnya masuk ke klaster ASN kita di Bulukumba yang agak banyak yang terjangkit. Tetapi alhamdulillah sekarang dalam kondisi yang bisa dikontrol, bisa dikelola. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan evaluasi apakah pelaksanaan pembatasan bersyarat ini bisa efektif atau tidak. Karena kalau tidak efektif, maka mungkin akan ada langkah-langkah yang lebih progresif yang akan dilakukan oleh gugus tugas agar kemudian pengelolaan dan penanganan COVID ini bisa kita lakukan dengan baik. Artinya peningkatan angka positif di Bulukumba ini Pak tidak memengaruhi perkantoran semua ya? Iya, ada edaran Pak Bupati agar working from home-nya dilakukan secara clustering. Artinya bahwa kantor tidak ditutup 100%. Aktivitas pelayanan, aktivitas pemerintahan itu tetap berjalan dengan melakukan misalnya sistem shifting, sistem gilir.
antara pejabat-pejabat yang ada di lingkup OPD. Pak Bupati dan saya tiap saat masuk kantor untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan ini tidak boleh dikorbankan. Kami percaya kita semua khawatir tentang COVID ini, tetapi juga ada tanggung jawab kita sebagai pejabat negara agar juga pelaksanaan pembangunan pun bisa dilaksanakan semaksimal yang kita bisa. Pak Bupati sudah meminta saya berkeliling ke desa. Kebetulan ada bantuan langsung tunai yang diserahkan oleh pemerintah desa. Kita manfaatkan proses penyerahan dan pemantauan bantuan itu dengan melakukan edukasi kepada mereka bahwa pemerintah sudah bekerja keras untuk untuk melakukan penanganan COVID. Tetapi ini tidak akan pernah cukup kalau tidak ada bantuan dan dukungan dari masyarakat kita secara luas. Karena jangan sampai uang yang kita alokasikan untuk COVID-19 ini seperti menggarami air laut. Uangnya habis, tetapi COVID-nya tetap ada gitu. Jadi kami berharap, mari kita menghargai uang negara ini yang dialokasikan untuk penanganan COVID. Jangan sampai kita sudah menghabiskan uang yang sangat banyak, tetapi kemudian tidak ada spektrum yang sama dari seluruh lapisan masyarakat agar kemudian penanganan COVID ini bisa kita selesaikan secara bersama. Artinya pembantuan yang diberikan oleh pemerintah harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat gitu ya Pak ya? Betul Bung. Jadi ada komitmen pemerintah melakukan bantuan baik bantuan pangan non tunai yang diperluas, bantuan sosial tunai dari Kemensos, ada juga bantuan PKH, ada bantuan sembako, ada bantuan langsung tunai dana desa. Seharusnya ini linear dengan bagaimana partisipasi seluruh warga agar kemudian usaha-usaha keras yang berkonsekuensi dikeluarkannya sumber daya keuangan kita untuk kepentingan penanganan COVID itu tidak sia-sia dengan dukungan masyarakat kita agar kemudian COVID ini bisa kita tangani bersama. Gitu. Terus ini satu hal lagi nih Pak Wakil Bupati. Ini isu hangat ini, dan mungkin orang banyak berpikir ke situ. Ini kan menjelang pilkada ini Pak. Ya. Menjelang pilkada. Ya. Terus gimana persiapan pemerintah ini di tengah COVID ini? Iya. Persiapan pilkada Pak di tengah pandemi COVID. Persiapan KPU terus berjalan sebagai persoalan teknis dari NPHD antara KPU dengan pemerintah daerah. Sepertinya dari laporan Badan Pengelolaan Keuangan ke saya bahwa kemarin itu kayaknya sudah ditransfer 100% ke KPUD dengan ke pihak kepolisian mungkin masih kurang lebih sekitar 40% berdasarkan permintaan dari kepolisian. Artinya bahwa supporting pemerintah sebagai fasilitator kepada penyelenggara pilkada itu telah diwujudkan melalui NPHD, melalui semacam perjanjian kerjasama yang disepakati antara KPUD, Bawaslu dengan pemerintah daerah. Saat ini kami lagi mendiskusikan kemampuan daerah untuk mensupporting agar protokol-protokol persiapan sarana prasarana agar kemudian standar protokol dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada ini betul-betul juga mengakomodir tentang protokol kesehatan. Sejujurnya kita masih mengalami kesulitan untuk realokasi penganggaran yang penyiapan APD misalnya. Mudah-mudahan juga dalam waktu dekat ini kami mendapatkan supporting dari Kementerian Dalam Negeri, terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki kemampuan lebih dalam penyiapan APD kepada penyelenggara kita di Kabupaten Bulukumba. Jadi terkendalanya di situ ya Pak ya? Ya, APD. Jadi ada request dari KPUD agar kemudian pemerintah daerah memfasilitasi APD. Tetapi kemampuan keuangan kita juga yang belum terlalu memungkinkan, sehingga kami koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar kemudian ada supporting APD juga untuk peruntukan penyelenggara pilkada ini.
sebenarnya sih masih banyak hal yang ingin kami tanyakan gitu, berbincangkan gitu dengan Pak Wakil. Ya, Apalagi dengan menghadapi musim pilkada gitu Pak. ya. Tapi karena tema kita hari ini hanya khusus untuk COVID, Nanti, mungkin di kesempatan lain nanti kita akan bicara soal pilkada Pak. nanti kesempatan lain. Betul. Jadi untuk closing statement ini Pak Wakil Bupati, atau saya panggil Pak Bupati aja sekarang ya Pak ya. Saya aminkan doa-doa baik. Atau saya panggil Pak Bupati aja sekarang Pak. Saya aminkan doa-doa baik ya. Jadi, closing statementnya apa dan harapan pemerintah gitu. Ya, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba mengambil kebijakan yang kita sebut sebagai pembatasan bersyarat dalam melakukan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bulukumba. Kita menyadari betul bahwa 10 hari terakhir ini terjadi kenaikan data angka dari hasil rapid yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang melahirkan angka sampai hari ini 183 orang yang positif dan 115 yang sudah dinyatakan sembuh. Artinya bahwa COVID-19 belum selesai penanganannya. Kami juga menyadari bahwa proses penanganan COVID ini kami sebutnya sebagai trial and error, learning by doing, karena kadang-kadang SOP berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, sehingga membutuhkan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan, dukungan dari masyarakat. Persyaratan pembatasan bersyarat ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Bulukumba. Kita tidak ingin mengeneralisir, melakukan penutupan aktivitas-aktivitas yang memunculkan keramaian-keramaian. Misalnya warung kopi bila bisa saja melakukan aktivitasnya dengan standar protokol. Apa standar protokol yang dimaksud? Bisa jadi selama ini kapasitas warkopnya 100 orang, maka dengan pembatasan bersyarat ini dimaksimalkan 50 orang. Petugas-petugas warkopnya kita minta untuk pakai face shield, ada termogan, ada pencuci tangan, dan kita wajibkan juga pengunjungnya mempergunakan masker. Pasar juga begitu. Pasar kita harapkan ada alat cuci tangan sebelum masuk ke pasar, penjual dan pembeli harus pakai masker dan berusaha untuk meminimalisir kontak dan interaksi antara penjual dan pembeli. Kalau ada penjual, ada pembeli yang tidak mempergunakan masker dan sudah diberikan teguran selama 2-3 kali oleh gugus tugas yang diketuai oleh Pak Bupati, maka bisa jadi pasar tersebut akan ditutup. Kami sudah melahirkan peraturan Bupati yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati tentang penanganan COVID di era new normal. Ada beberapa reward dan ada beberapa punishment yang diberikan kepada pelaku-pelaku maupun individu. Mungkin seperti mengadopsi konsep-konsepsi lain, bisa jadi kalau ada warga yang tidak tertib, akan diminta untuk kerja-kerja sosial sebagai bentuk punishment kepada mereka untuk kemudian membangun kesadaran suatu waktu mereka tertib dan mengikuti standar protokol itu. Mudah-mudahan dengan 14 hari ke depan kita akan evaluasi apakah pembatasan bersyarat ini bisa efektif dengan melihat kurva yang positif ini bisa landai atau menurun. Kalau menurun artinya bahwa kita sudah perilaku masyarakat kita dalam menerapkan standar protokol sudah baik, tetapi kalau ternyata masih flat atau bahkan cenderung meningkat, maka akan ada upaya-upaya extraordinary lagi dari pemerintah daerah agar kemudian COVID ini bisa kita wujudkan bersama. Terakhir, Bung, saat ini pemerintah daerah memfasilitasi rapid test selama 3 hari dengan harapan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, masyarakat Bulukumba yang menempuh sekolah ke Makassar atau ke daerah lain di luar Kabupaten Bulukumba, termasuk juga pelaku-pelaku ekonomi bisa mengakses fasilitas ini. Ini kick off. Kami sudah menyampaikan bahwa ke depan proses rapid test ini akan tetap dilakukan di puskesmas kita. Mudah-mudahan itu bisa diakses dan kemudian menghindari kerumunan orang. Kami mengharap dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kami, pemerintah daerah, tidak bisa bekerja sendiri. Gugus tugas yang dibentuk dan dikoordinir oleh Pak Bupati, melibatkan Kapolres dan TNI, tidak bisa menahan orang yang positif dan negatif.
kalau tidak ada partisipasi masyarakat kita. Tetapi mainstream kita sekarang, titik lokus kita sekarang itu bukan lagi bicara tentang berapa yang kayaknya. Mohon maaf Pak, ada gangguan begitu. Ya, lanjut Pak. Ya, saya lanjut sedikit lagi, Bu. Saya lanjut sedikit. Jadi titik perhatian kita sekarang tidak hanya Pak. bicara tentang berapa yang positif dan berapa yang negatif, tetapi titik fokus dan perhatian kita adalah bagaimana kemudian ada perubahan perilaku masyarakat kita di era new normal ini dengan standar protokol kesehatan kita betul-betul diterapkan, pergunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan menghindari keluar rumah kalau tidak ada urusan yang sangat penting. Mudah-mudahan ini upaya-upaya yang bisa menghasilkan dampak yang positif karena ada kesadaran kita. Kita juga merasa bersalah kalau uang negara kita habiskan banyak, tetapi juga kemudian kasus corona belum bisa kita tangani dengan baik. Mungkin seperti itu, Bung, yang dapat saya sampaikan. Amin, amin Pak. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Dan sukses dalam penanganan corona Pak. Amin. Terima kasih atas kesediaan Pak Wakil Bupati bersama kami dengan Sobat Sindo News. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa berbincang seperti ini dengan tema yang lain Pak. Terima kasih banyak. Oke Pak, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Sobat Sindo News, demikianlah bincang-bincang kami dengan Wakil Bupati Bulukumba soal strategi penanganan virus corona yang dalam 10 hari terakhir ini mengalami peningkatan yang begitu fantastis dari dugaan sebelumnya. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ini. Tetap jaga jarak, pakai masker, dan budayakan hidup sehat. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Niko dari Koran Sindo dan Sindo News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.